I'm the faller. No. Grab my hand. Close your... Oh my God! What I'm around here with the colors. Tim? How lovely to see you. What a surprise. Hai, bertemu lagi di Jagat Story. Kali ini kita akan membahas film dari tahun 2013 yang berjudul About Time, sebuah drama komedi romantis dari Inggris yang ditulis dan disutradarai oleh Richard Curtis. Ketika Tim berusia 21 tahun, ayahnya memberitahunya sebuah rahasia bahwa semua pria di dalam keluarga mereka ternyata dapat melakukan perjalanan waktu. Tim yang mengetahui itu lalu mencoba untuk mencari dan memenangkan hati wanita impiannya, walau dengan sedikit kelicikan dengan menggunakan kemampuannya itu. Namun, seiring berjalannya hidup, Tim juga menemui fakta bahwa ternyata kemampuan khususnya itu tidak bisa selalu menyelamatkannya dan orang-orang yang ia cintai dari semua masalah yang ada di dalam hidup mereka. Film ini akan menampilkan banyak nama terkenal seperti Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy, dan Margot Robbie dalam jajaran cast mereka. Nah, penasaran kan bagaimana jadinya jika kita selalu memiliki kesempatan kedua? Baik, sebelum mulai, silakan subscribe channel kami dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian semua selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi dan update terbaru dari kami. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita play. Sebuah keluarga hidup dengan harmonis di rumah mereka yang berada di tepi pantai. Mary adalah seorang ibu yang aktif dan selalu memiliki kesibukan. James sang ayah adalah seorang pria yang terlihat seperti selalu memiliki waktu untuk dirinya sendiri, terlebih setelah ia pensiun bekerja. Dan tinggal bersama mereka ada Desmond, seorang paman yang mempesona dan asik dengan dunianya. Ya, dalam tanda kutip, kepalanya sedikit terganggu. Lalu Tim yang akan menjadi tokoh utama kita adalah anak lelaki pertama sekaligus seorang kakak yang canggung dan pemalu. Dan yang terakhir adalah Catherine, atau yang biasa dipanggil Kit Kat, adik perempuan dari Tim yang eksentrik, bebas, dan penuh semangat. Mereka banyak menghabiskan waktu bersama sebagai keluarga, seperti pergi ke pantai, bermain pingpong, atau nonton bareng di halaman mereka, tak peduli meski hujan turun sekalipun. Dan setiap malam tahun baru, mereka selalu mengadakan pesta bersama keluarga dan sahabat mereka di sana. Tim yang seorang pemalu, sampai sekarang kesulitan untuk mendapatkan pacar. Dan saat itu mundur menuju detik pergantian tahun, seorang gadis bernama Polly meminta sebuah kecupan padanya karena mereka sama-sama tidak memiliki pasangan di malam itu. Tapi Tim menolaknya dan malah mengajak Polly bersalaman, membuat gadis itu sedih dan kecewa di malam itu. Keesokan harinya, Tim terbangun dengan dipenuhi rasa malu karena kejadian tadi malam. Kit Kat lalu menghampirinya, memberitahu bahwa ayah mereka memanggil Tim dan menunggunya di ruang baca. Dan Tim masih belum menyadari bahwa momen ini akan mengubah hidupnya selamanya. James selalu berkata pada Tim bahwa ia akan menceritakan sebuah rahasia yang sebelumnya belum pernah ia ceritakan pada siapapun. Menurut James, semua lelaki yang lahir di keluarga mereka bisa menjelajah waktu ke masa lalu, tapi terbatas hanya pada waktu yang pernah mereka lewati di sepanjang hidup mereka. Mereka juga tidak bisa pergi ke masa depan atau ke masa lalu yang terlalu jauh sebelum mereka lahir. Dan untuk melakukannya, mereka harus berada di sebuah tempat yang gelap dan sepi dengan mengepal kedua tangan mereka dan lalu membayangkan tempat dan waktu yang mereka ingin tuju. Tentu saja, Tim hanya menganggap itu sebagai sebuah lelucon. Dan untuk membuktikan bahwa itu tidak benar, ia menuruti apa kata ayahnya itu dan mencobanya di dalam sebuah lemari pakaian dan membayangkan pesta tahun baru tadi malam. Dan setelah ia keluar, ia terkejut melihat dirinya kembali memakai pakaian tadi malam. Dan hingga di pinggir pesta, terdengar dari lantai bawah. Ia pun lalu menuju ke bawah tangga dan melihat dirinya berada di pesta tahun baru tadi malam. Saat hitung mundur ke detik pergantian tahun, Tim akhirnya memberikan ciumannya pada Polly, sekedar untuk membuatnya bahagia di malam itu.
Setelah itu, Tim pun lalu kembali ke lemari pakaiannya dan kembali ke masa sekarang. Setelah akhirnya menyadari bahwa ia benar-benar bisa menjelajah waktu, Tim pun mulai serius mendengarkan pengalaman ayahnya tentang kemampuan tersebut. James rupanya banyak menggunakan kemampuannya itu untuk dirinya sendiri, untuk membaca banyak buku di dunia dan mengulanginya sebanyak yang ia mau. Seolah-olah semua hidupnya hanyalah tentang buku, karena memang hal itulah yang ia sukai. Tapi ia berkata untuk tidak menggunakan kemampuan mereka itu untuk uang dan kekuasaan, karena kakeknya yang dulu melakukan itu berakhir dengan menyedihkan. Mendengar penjelasan dari ayahnya itu, Tim akhirnya memutuskan akan menggunakan kemampuannya itu untuk menemukan cinta sejatinya. Dan saat musim panas tiba, Kit Kat mengundang sepupu dari pacarnya yang bernama Charlotte untuk tinggal dan berlibur di rumah mereka selama 2 bulan. Tim langsung tertarik ketika pertama kali melihatnya. Selama musim panas, Tim selalu mencoba untuk membuat Charlotte terkesan, namun selalu saja gagal hingga tak terasa musim panas pun akan segera berakhir. How you meant to live your life? Dan akhirnya, di malam terakhir Charlotte berada di rumah mereka, Tim mencoba menyatakan perasaannya itu padanya. Tapi Charlotte berkata bahwa menyatakan cinta di malam terakhir bukanlah hal yang baik, dan mungkin semuanya bisa berbeda bila Tim mengatakannya di tengah liburan mereka. Tim pun secara spontan kembali memutar ulang waktu untuk kembali menyatakan cintanya pada Charlotte. Kali ini di pertengahan musim panas mereka. Tapi lagi-lagi, Charlotte meminta Tim untuk membahas lagi hal itu di malam terakhir ia berada di sana. Tentu saja jawaban dari Charlotte itu membuatnya kaget, tapi lalu hal ini membuatnya sadar bahwa mengulang waktu tidak akan bisa membuat seseorang tiba-tiba berubah mencintainya. Dan akhirnya, ia pun menyerah mengejar hati Charlotte. So the love of my life just drove away. The world can't make someone love me. Tak lama, Tim pun meninggalkan rumah dan keluarganya untuk pindah ke London, untuk mencari pekerjaan dan mungkin menemukan cintanya di sana. Tim bersemangat akan hidup baru yang akan dijalaninya. Untuk sementara, ia akan tinggal bersama teman lama ayahnya di sana, seorang penulis naskah drama yang temperamental yang bernama Harry. What the fuck do you want? I'm James's son. Who? Tak terasa 6 bulan pun berlalu. Tim mulai bisa beradaptasi dengan pekerjaan barunya di sana sebagai seorang pengacara dengan teman barunya yang bernama Rory. Dan pada suatu malam, teman lamanya Jay mengajaknya pergi ke sebuah restoran di mana mereka akan bermakan malam di sebuah ruangan yang gelap bersama dengan orang yang tidak mereka kenal. Di sana, mereka duduk bersama 2 orang wanita yang bernama Joanna dan Mary. Mereka pun menghabiskan waktu yang menyenangkan pada malam itu. Jay asik mengobrol dan tertawa bersama Joanna. Sementara Tim dan Mary mencoba lebih saling mengenal satu sama lain. Seperti contohnya, Mary ternyata adalah seorang fans berat dari Kate Moss. Actually, I look like Kate Moss. Really? Do you like Kate Moss? I absolutely love her. I think it's strawberry mousse. Oh, Do you want some? okay. Try it. Okay, where's your mouth? It's. There. Oh my god, what was that? I've got quite a lot of strawberry mousse in my eye now. I'm so sorry. No, it's a new sensation for me. Setelah selesai dengan makan malam mereka, akhirnya mereka pun bertemu di luar restoran. Tim termenung sejenak saat melihat Mary untuk pertama kalinya. Hi. Ia lalu meminta nomor telepon Mary dan Mary memberikannya sebelum mereka berpisah di malam itu. Tim pun pulang dengan hati yang gembira. Tapi saat tiba di rumah, Harry sedang marah karena pertunjukannya dirusak oleh salah satu aktor yang melupakan dialog puncak di naskahnya. Tim yang kasihan pun lalu mencoba untuk merubahnya dengan kembali memutar waktu. Dan saat salah satu aktor mulai melupakan dialognya, ia segera membantu pria itu dari samping panggung. Pertunjukan itu pun berakhir dengan sukses, di mana Harry mendapatkan banyak pujian atas naskah yang dibuatnya. Tapi saat Tim memeriksa handphonenya, ia menyadari bahwa nomor telepon Mary telah hilang. Penjelajahan waktu yang ia lakukan telah menghapus malam yang indah saat pertama kali ia bertemu dengan Mary. Esoknya, Harry menunjukkan pada Tim bahwa pentasnya tadi malam masuk berita di koran hari itu. Tapi saat Tim melihatnya, pandangannya langsung tertuju pada sebuah iklan tentang pameran dari karya-karya Kate Moss yang akan diselenggarakan di sebuah kota. Teringat bahwa Mary adalah fans dari Kate Moss, ia pun segera pergi ke sana dan berharap bisa bertemu dengan Mary. Dan setelah beberapa hari menunggu di sana, akhirnya ia melihat Mary dan Tim dengan gugup mulai mencoba untuk mendekatinya.
Namun sayangnya, interaksi pertama mereka kurang berjalan dengan baik. Karena ternyata kali ini, Mary sudah memiliki pacar baru yang bernama Rupert. Tim pun lalu mulai mencari tahu di mana pertama kali mereka bertemu, bersama dengan detail waktu dan alamatnya. Ia banyak menanyai Mary, Joanna, dan Rupert yang tak lama datang ke sana. Setelah mengetahui bahwa Mary bertemu Rupert pada pesta yang diadakan Joanna, ia segera kembali ke waktu itu untuk mencoba mencegah Mary bertemu dengan Rupert. Ia pun tiba di apartemen Joanna dan segera menemukan Mary yang sedang menyendiri di balkon atas. Ia menghampirinya dan lalu mengajaknya pergi meninggalkan pesta itu, karena Mary juga terlihat kurang senang berada di sana. Awalnya Mary sedikit ragu, karena ia baru mengenal Tim di sana. Namun Tim berhasil membujuknya dengan berkata bahwa ia juga adalah fans dari Kate Moss, dan ia menjanjikan banyak obrolan seru lainnya jika Mary mau ikut pergi bersamanya. Membuat Mary tertarik dan akhirnya mau menerima ajakan dari Tim itu. Dan ketika mereka pergi, mereka pun berpapasan dengan Rupert, pria yang seharusnya bertemu dengan Mary di malam itu. Tim dan Mary pun menghabiskan malam mereka dengan obrolan dan candaan yang membuat mereka lebih jauh lagi mengenal satu sama lain. Tim lalu mengantar Mary berjalan sampai ke rumahnya. Sesampainya di sana, mereka pun berciuman, yang sekaligus juga menjadi awal bagi kisah cinta mereka. Beberapa bulan pun berlalu. Hubungan mereka semakin erat, bahkan keduanya memutuskan untuk tinggal bersama. Pada suatu hari, orang tua dari Mary tiba-tiba datang berkunjung ke tempat mereka, membuat mereka panik karena orang tua Mary belum tahu jika kini mereka tinggal bersama. Mary pun terlihat sangat gugup, sampai pada akhirnya kedua orang tuanya pun menyadari bahwa anaknya itu ternyata sangat mencintai Tim. Do you ever answer any of your own questions? Yes, he does. Usually he does. But not today because I'm doing all the talking. Because I kind of love him and I'm really nervous and I want you to. Pada suatu pekan, Tim mengajak Rory untuk pergi menemaninya ke sebuah teater yang diadakan di kota itu. Dan setelah acara selesai, tanpa diduga, ia bertemu dengan Charlotte di sana. Mereka pun saling bertegur sapa dan saling memperkenalkan sahabat mereka. Sesaat setelah pamit, Charlotte kembali menghampiri Tim dan mengajaknya untuk bermakan malam berdua. Tim tentu tak bisa menolak ajakan itu, dan akhirnya ia pun pergi bersamanya. Pada kesempatan ini, Charlotte meminta maaf pada Tim karena dulu ia pernah menolak cintanya, membuatnya sekarang menyesal dan berharap bisa memutar kembali waktu. Tim hanya tersenyum mendengar ucapan dari Charlotte itu, karena dulu ia yang melakukan itu pun tetap tidak bisa menaklukkan hatinya. Setelah makan malam mereka selesai, Tim pun mengantarnya pulang, dan sesampainya di sana, Charlotte berusaha membujuk Tim untuk masuk ke kamarnya. Tapi kali ini, Tim menolak ajakan dari Charlotte itu dengan penuh keyakinan dan lalu segera pergi meninggalkan tempat itu. Mampu menolak godaan dari cinta pertamanya, membuat Tim menyadari bahwa ternyata ia sangat mencintai Mary. Ia pun dengan tergesa-gesa berlari pulang ke rumah mereka dan segera membangunkan Mary yang masih tidur untuk melamarnya saat itu juga. Namun tidak seromantis seperti yang Tim bayangkan, Mary yang masih mengantuk merasa terganggu dan kurang suka Tim melakukannya dengan cara seperti itu. Membuat Tim mengulanginya lagi, tapi kali ini dengan lebih rileks dan lembut. Dan akhirnya, Mary pun menerima lamaran Tim itu dan mau menikah dengannya. Any thoughts on the answer? Yes? No? Get out of my life, loser, they're all possible. I think I'll go for yes. Saat musim panas tiba, Tim mengajak Mary ke rumah orang tuanya. Mary dengan mudah dicintai di sana. Dan saat makan malam tiba, Tim dan Mary pun mengumumkan bahwa mereka akan segera menikah. Membuat semua orang berbahagia mendengar berita baik itu. Dan akhirnya hari itu pun tiba. Meskipun terjadi hujan badai yang sangat besar dan membuat para tamu undangan basah kuyup, semua orang masih terlihat bahagia dan penuh tawa. Membuat hari pernikahan yang terlihat seperti bencana itu menjadi sebuah momen yang unik dan memorable bagi mereka.
Dan beberapa waktu kemudian, Mary akhirnya melahirkan anak perempuan pertama yang mereka beri nama Posy. Tim sangat menikmati momen ini. Ia merasa sangat bersyukur akan pengalamannya membesarkan seorang anak dan menjadi seorang ayah. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk pindah dan memulai hidup baru mereka di sana. Semuanya terasa begitu cepat, hingga tak sadar mereka sampai pada hari di mana Posy, anak mereka, berulang tahun. Semua tamu telah tiba di rumah mereka, tapi Kit Kat belum juga sampai di sana. Lalu bel pintu berbunyi. Semua orang mengira itu adalah Kit Kat, tapi saat tim membukakan pintu, hanya ada Jimmy, pacar Kit Kat yang bermasalah di sana. Wajahnya mulai terlihat panik, dan lalu ia berkata pada tim bahwa tadi pagi ia dan Kit Kat sedikit berselisih, serta Kit Kat terlihat sedikit mabuk sebelum pergi menyetir mobilnya sendiri. Dan pada hari itu, Kit Kat ternyata terlibat sebuah kecelakaan mobil dalam perjalanannya menuju ke rumah tim. Berharap bisa menyelamatkan Kit Kat, tim kembali memutar waktu dan kali ini ia pergi menjemputnya untuk menghindari kecelakaan itu. Untuk sesaat, hal itu terlihat berhasil, tapi ternyata belum cukup untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi adiknya itu. Semenjak mengenal Jimmy, hidup Kit Kat seperti menjadi tak karuan karena hubungan mereka yang tidak sehat. Dan tim akhirnya membawa Kit Kat ikut bersamanya kembali ke pesta tahun baru, di mana ia pertama kali bertemu dengan Jimmy di sana. Dan tim segera memintanya untuk menghindari Jimmy agar takdirnya berubah. Kit Kat sangat kaget setelah tahu kemampuan dari kakaknya itu. Tapi karena ia adalah gadis yang ekspresif, bukannya menghindar, ia justru meluapkan semua amarahnya pada Jimmy di masa itu dengan memukul dan menendangnya di depan semua orang. Happy New Year, everybody. Tim lalu segera membawa Kit Kat keluar dari ruangan itu dan kembali ke masa depan. Setelah menyelamatkan hidup dan kebahagiaan adiknya itu, tim pun pulang ke rumahnya. Tapi ia sangat kaget ketika anak perempuannya berubah menjadi anak laki-laki yang tidak ia kenal. Menyadari bahwa dirinya telah merubah takdir, membuat hatinya sangat tidak karuan. Ia lalu menanyakan tentang kejadian tersebut pada ayahnya. James lalu berkata, jika Tim mengubah sebuah kejadian di masa lalu sebelum anaknya lahir, hal itu dapat mempengaruhi atau bahkan merubah anak yang akan dilahirkan Mary. Dan jika ia ingin mempertahankan Posy di hidupnya, ia tidak boleh merubah apapun yang terjadi sebelum Posy lahir. Tim ternyata tidak sanggup kehilangan anak perempuannya yang sudah ia kenal dan sayangi sejak lahir. Membuatnya kembali memutar ulang waktu untuk membatalkan perubahan yang ia lakukan sebelumnya dengan Kit Kat. Dan akhirnya tetap membiarkannya mengalami kecelakaan mobil seperti sebelumnya. Tim memilih untuk membantu adiknya itu dengan cara yang normal di masa sekarang. Saat Kit Kat dirawat di rumah sakit, Tim dan Mary selalu menemaninya dan enggan untuk pergi sebelum Kit Kat menyadari kesalahannya dan berjanji untuk mau memperbaiki hidupnya dan melupakan Jimmy. Kit Kat pun akhirnya berkata bahwa ia akan meninggalkan Jimmy dan tidak akan menjadi pecandu alkohol lagi, serta tidak akan berbuat sesuka hati seperti selalu seenaknya keluar dari pekerjaannya. Mary dan Tim pun tersenyum mendengar ucapan dari Kit Kat tersebut. Tim lalu menyarankannya untuk coba berhubungan dengan Jay, karena sudah sejak lama sebenarnya Jay menyukai Kit Kat. Sepulang dari rumah sakit, Tim merasa lega karena Posy akhirnya kembali ada di hidupnya. Dan kebahagiaannya itu membuat mereka akhirnya memiliki anak kedua setelah 2 tahun berlalu. Di suatu malam, Tim mendapat telepon dari ibunya yang memberi kabar bahwa ayahnya telah didiagnosa terkena kanker stadium akhir. Tim, Mary, dan Kit Kat pun segera pulang untuk mengunjungi mereka. Ibunya terlihat sedih dan bingung, juga dengan paman Desmond yang menyadari ada yang tidak beres dengan James. At your wedding, he said he loved me. Tim pun lalu masuk dan menemui ayahnya. Mereka berpelukan. Sulit dibohongi bahwa ini adalah momen pahit yang tidak mereka berdua sangka akan mengalaminya. Tim lalu mencoba mencari cara untuk menghapus penyakit dari ayahnya itu. Tapi James berkata bahwa memutar ulang waktu sepertinya tidak bisa mencegah dirinya terkena kanker. Selain karena tidak ingin mengambil resiko dari kelahiran Tim dan Kit Kat, James juga sudah merokok sejak ia muda. Pada akhirnya, kemampuan mereka untuk menjelajah waktu itu tidak bisa digunakan untuk memperbaiki semua hal, terlebih mengakali hidup dan mati. James selalu memberi Tim nasihat terakhir tentang kemampuan mereka. Sebuah hal yang ia anggap jauh lebih penting dari apapun. Formula rahasianya untuk mendapatkan kebahagiaan. Pertama, ia harus mencoba menjalani satu hari senormal mungkin dengan segala tekanan dan masalah yang akan ia hadapi. Item number 2. Thank you kindly. Good stage. Thank you. Hello there. The defendant be discharged.
Standing in court. Dan setelah melakukan itu, yang kedua adalah untuk kembali ke hari itu dan mengulangi semuanya sama persis. Tapi kali ini dengan memperhatikan bahwa dunia itu sebenarnya sangatlah indah bila kita mau melihatnya seperti itu. Good afternoon. Enjoy the rest of your day. Thank you. Bye-bye. Dan setelah Tim melakukan apa yang ayahnya sarankan itu, akhirnya sekarang ia bisa melihat dunia dengan cara yang berbeda. Tapi tentu saja akan ada hari di mana ia tidak ingin mengulang waktu, seperti hari ketika ayahnya akhirnya pergi untuk selama-lamanya. Meski begitu, sebenarnya Tim masih bisa sesuka hati kembali ke masa lalu untuk menemui ayahnya itu, kapanpun ia merindukannya. Give me 1 minute. This is so brilliant. Dickens is so... Tapi pada suatu hari, Mary tiba-tiba membuka pembicaraan dan berkata bahwa ia menginginkan anak yang ketiga. Tim untuk sejenak kaget mendengar keinginan Mary itu. Ia merasa ragu karena jika mereka mempunyai anak ketiga, ia tidak akan bisa pergi lagi ke masa lalu untuk menemui ayahnya. Tapi akhirnya, ia pun mengabulkan keinginan dari istrinya itu. Ia memutuskan untuk memilih masa depan dan melepaskan semua kebersamaannya dengan ayahnya di masa lalu. Dan setelah beberapa waktu berlalu, tibalah waktu di mana Mary akan segera melahirkan anak ketiganya. Yang berarti ini adalah kesempatan terakhir bagi Tim untuk kembali dan mengunjungi ayahnya. Ia sekali lagi memutar waktu ke saat di mana ia dan ayahnya sedang bermain tenis meja di masa lalu. Melihat kesedihan yang tergambar di mata Tim, James menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhir bagi Tim untuk menemuinya. Tim mengangguk. Ia memberitahu bahwa anak ketiganya akan segera lahir. James tersenyum haru, ikut berbahagia akan berita itu. Dan Tim lalu mencium ayah yang sangat dicintainya itu. Lalu Tim bertanya, apakah ada hal yang ingin mereka lakukan bersama di kesempatan itu? James selalu memiliki sebuah ide. Meskipun sedikit berbahaya, tapi sepertinya semua akan baik-baik saja jika mereka berhati-hati dan tidak merubah apapun. Dan lalu, mereka berdua pergi ke masa ketika Tim masih kecil dan James terlihat jauh lebih muda dan bugar. Mereka berlari-lari dan bermain bersama di pantai, menikmati semua momen kebersamaan mereka untuk terakhir kalinya di sore musim panas itu. Tim berterima kasih atas semua itu pada ayahnya. Dan akhirnya kembali ke masa sekarang ketika anak ketiganya akhirnya lahir. Ini semua orang mulai terbiasa dengan kehidupan mereka sepeninggal James. Dan semua masih tetap menyenangkan. Ibu dan pamannya mulai kembali ke kebiasaan lama mereka. Dan Kit Kat akhirnya menjadi seorang ibu setelah menikah dengan Jay. Dan pada akhirnya, Tim memutuskan untuk tidak pernah melakukan perjalanan waktu lagi. Ia ingin menjalani hidup seolah-olah semua itu adalah kesempatan keduanya menjalani itu. Dan hanya berfokus untuk melakukan yang terbaik dan menikmati hidup yang luar biasa ini. Mulai dari peristiwa besar hingga detail terkecil sekalipun. Tamat. Wih, gimana filmnya? Epic nggak? Tema time travel sepertinya akan selalu bisa menjadi santapan ringan dalam menonton bagi usia apapun. Karena mungkin hampir semua dari kita pernah memiliki penyesalan dalam hidup yang jika mampu tentu akan kita rubah dan perbaiki lagi. Nah, jadi pada akhirnya, konklusi dari film ini adalah banyak takdir yang memang tak bisa dirubah. Karena semua itu adalah konsekuensi yang harus kita hadapi dan terima dari setiap pilihan kita di masa lalu. Dan tentu saja, kita masih dapat memperbaiki semua itu di masa sekarang dan masa depan. Dengan terus memperbaiki diri dan berusaha untuk lebih baik lagi. Dan semua itu bergantung pada bagaimana kita bisa melihat semua sisi baik dari setiap kesulitan dan masalah yang kita hadapi dalam hidup ini.
Pokoknya, jika diharuskan memilih dalam hidup, maka pilihlah untuk menjadi bahagia. Baik, sekian dulu story kali ini. Dan terima kasih karena sudah menyaksikan sampai akhir. Silahkan like video ini jika kalian merasa terhibur. Dan kembali mengingatkan, silahkan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk terus berlangganan dan mendapatkan info dan update terbaru dari kami. Tonton juga berbagai story, review, serta berbagai pembahasan kami yang lain. Dan jangan ragu untuk tinggalkan pesan di kolom komentar jika kalian memiliki pandangan atau pendapat lain tentang film ini. Atau jika kalian ingin request film-film lainnya untuk kami bahas. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan selalu jaga jarak amanmu. Salam buat keluarga di rumah, and see you next play!